Kami dari kelas manajemen B akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Jaya Rais. Saya akan menjelaskan pengertian tentang akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi dalam bentuk laporan biaya produksi maupun non produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 tujuan akuntansi biaya. Yang ke-1, penentuan HPP. Yang kedua, menyediakan informasi biaya dengan kepentingan manajemen ukuran efisiensi. Yang ketiga, alat perencanaan. Yang keempat, mengendalikan biaya. Yang kelima, terakhir, menghitung laba perusahaan pada periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada penentuan harga pokok, yang kedua perencanaan dan pengendalian biaya. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah oleh konsumen. Penentuan harga pokok diperoleh dengan cara mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi dari data historik yang dijadikan acuan pihak manajemen dalam menentuan harga pokok produksi. Dan yang kedua ada perencanaan dan pengendalian biaya. Dasar yang digunakan dalam estimasi biaya adalah data historik dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jika ada, pihak manajemen akan menganalisis penyebab terjadinya selisih serta mempertimbangkan tindakan koreksi yang memang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Nama saya Mrs. Sriwijayanti. Saya Riki Wanaduga. Saya menjelaskan tentang klasifikasi beban. Klasifikasi beban merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan, ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, berdasarkan kegiatan atau produksi. Biaya dibagi ada biaya variabel atau yang disebut variabel cost, dan juga ada biaya tetap atau fix. Berdasarkan objek yang dibiayai, ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Penerapan akuntansi biaya di beberapa jenis perusahaan. 1. Akuntansi biaya perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Siklus akuntansi biaya perusahaan jasa dihitung dari persiapan pemberian harga pokok jasa. 2. Ada akuntansi biaya perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. 3. Ada akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya membuat produk dengan mengelola bahan baku menjadi produk yang siap jual, sehingga aktivitas biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan menentukan harga pokok produksi dari setiap barang yang diproduksi. Perkenalkan, nama saya Navia Limatusatila. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu penentuan harga bahan pokok produksi. Biaya yang diperhitungkan pada tahap ini mencakup harga atau biaya dari bahan baku utama yang dibeli tambah dengan biaya pembelian bahan baku yang dibutuhkan pada proses. Yang kedua yaitu perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik selama produksi. Dan yang keempat yaitu perhitungan harga jual produk atau jasa. Perkenalkan, nama saya Diana Siti Nurpala. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan harga pokok produksi. Nah, yaitu merupakan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Di situ ada 2 pendekatan. Yang pertama full costing, yang kedua variable costing. Yang dimaksud dengan full costing yaitu metode penentuan harga produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi terus ke dalam harga pokok produksi, baik bersifat variabel maupun tetap. Variabel costing yaitu metode penentuan harga produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi.
di sini berupa semua data akuntansi, baik data keuangan maupun data non keuangan. Dan objek di sini adalah informasi akuntansi yang sudah diolah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan harga pokok produksi dapat ditentukan melalui cara produksi, yaitu produksi atas dasar pesanan dan produksi massa. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan menggunakan metode harga pokok pesanan, job order cost method, sedangkan perusahaan yang berproduksi massa mengumpulkan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pada pokok proses cost method. Thank you. Nama saya Arif Amrullah dari kelas manajemen G. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan laporan laba rugi perusahaan dagang dengan laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan dari perusahaan lain dan melakukan penjualan barang tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Untuk mendapatkan barang dagangan, perusahaan dagang mengeluarkan biaya yang dalam laporan laba rugi dikelompokkan menjadi 3 golongan, yakni 1. Harga pokok penjualan, 2. Biaya pemasaran, 3. Biaya administrasi dan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur, yakni perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan melakukan penjualan produk tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi memerlukan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi, yakni 1. Pengorbanan bahan baku, 2. Pengorbanan jasa tenaga kerja, dan 3. Pengorbanan jasa fasilitas. Dalam pemasaran produk juga memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, yakni biaya produksi terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya offload pabrik. Kedua, biaya pemasaran, selanjutnya biaya administrasi dan ekonomi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.